إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الوصية سمة هذا الدين ليكون رحمة الإلهية للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا فظلما وسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, keislaman dan keihsanan kita dari waktu ke waktu sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik ya, sehingga pada saat kita meninggal nanti merupakan waktu yang terbaik bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang insya Allah dirahmati Allah ya, selaku khatib pengganti saya akan mau menyampaikan ya, suatu kejadian yang mungkin belakangan ya, marak ya, karena memang sekarang sedikit-sedikit bisa menjadi viral ya, dan kebetulan ada yang betul-betul viral dan ada yang katakanlah memang sesuatu yang biasa. Beberapa ya katakanlah sepekan atau 2 pekan yang lalu kita dihebohkan dengan kejadian ada seorang mahasiswa kita yang terjun bebas ya. Kemudian kalau kita flashback beberapa waktu yang lalu, ada mahasiswa juga dari Fakultas X gitu ya, itu meninggal dengan bunuh diri juga di kampus. Atau kalau kita flashback lagi, ada di fakultas tertentu dosen gitu ya, melakukan bunuh diri juga di rumahnya. Kemudian juga belum lama ya, di Fakultas X juga, fakultas yang lain gitu ya, ada mahasiswa yang meninggal bunuh diri di kos-kosan. Belum lama ada teman saya bercerita mengaku saudaranya ada yang sudah merasa katakanlah putus asa, hilang harapan dan ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan tadi malam ya, saya mendapatkan info ada di fakultas tertentu ya, ada mahasiswa yang berusaha ingin bunuh diri tetapi alhamdulillah ya, ketahuan dan alhamdulillah tidak jadi dan semoga tidak terjadi. Nah, berbagai rangkaian kejadian seperti itu tentu saja kita sebagai seorang muslim ya, yang mengaku Allah adalah Rabb kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, tentu saja ini adalah sesuatu hal yang
sangat mengkhawatirkan, ya, di mana yang seharusnya kehidupan ini adalah harus kita jaga, tetapi ada sebagian manusia yang mungkin karena merasa terbebani, ya, merasa beban hidupnya berat, maka ingin mencoba mengakhiri, ya. Sebagian berhasil dan sebagian lagi tidak, ya. Kenapa kenapa seseorang itu ingin bunuh diri, gitu, ya? Macam-macam alasannya. Mungkin orang psikologi yang bisa menjelaskan lebih detail. Tetapi dari berbagai macam alasan, ada yang karena ada hambatan, atau ada perkuliahan bermasalah, ada permasalahan orang tuanya, ada yang putus pacar, macam-macam, gitu, ya. Dari yang memang betul-betul berat, ya, ada yang sebetulnya hanya ringan, gitu, ya. Nah, kenapa? Ya mungkin karena hanya ingin melepaskan, ya, beban yang dirasakan itu, sehingga tidak lagi merasakan beban itu. Nah, kalau seseorang itu dalam kondisi, ya, tidak sakit jiwa, tentu saja ini sangat berbahaya. Karena sebagai seorang muslim, ya, kita tahu bahwa bunuh diri adalah sesuatu perbuatan dosa besar, ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, ya, oleh Thabit bin Ad-Duha, ya, Rasulullah SAW bersabda, wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri, maka udziba, ya, maka akan diadab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan azab yang katakanlah sama dengan apa yang dia lakukan, ya, pada saat berbunuh diri, ya, dilakukan hidup lagi dan seterusnya. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, kenapa bisa, ya, orang berpikiran bahwa melepaskan penderitaan itu dengan bunuh diri, ya, padahal ada sebagian mereka itu mengaku seorang muslim, ya. Nah, ini yang menjadi kendala. Artinya apa? Ada kesalahan, ya, dalam berpikir, atau kesalahan, ya, dalam memahami kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan setelah mati, ya. Seorang yang katakanlah seorang muslim, ya, harus diyakinkan dengan bahaya dari bunuh diri sendiri, ya. Itu apa, ya? Rasulullah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum, ya, bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an qaradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Nah, ila akhir ayat. Di ayat ini wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian itu, ya, membunuh diri kalian sendiri, ya. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha penyayang, ya, kepadamu. Nah, ini hanya salah satu ayat, ya. Di ayat-ayat yang lain juga ada, ya, yang menyampaikan terkait dengan masalah tidak atau dilarang untuk melakukan bunuh diri. Wala ta'asu mir rauhillah, misalnya, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, di ayat yang tadi saya bacakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, ya, saling memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah.
Dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 29 sampai 31. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana ya kita atau usaha kita sebagai warga UGM, sebagai warga muslim UGM dalam mencegah ya, upaya bunuh diri yang tercela ini? Secara ya, ukuran akhirat tentu ya, bahwa seseorang yang merasa bahwa membunuh dirinya atau mengakhiri dirinya dengan bunuh diri akan selesai urusan ya, selesai beban penderitaannya, padahal sejatinya itulah awal dari penderitaan yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui. Dan ini harus kita sampaikan terus menerus kepada orang-orang di sekeliling kita, agar supaya jangan sampai dengan sangat mudahnya ya, terbisikkan oleh bisikan-bisikan setan ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Itu untuk ukuran akhirat. Nah, untuk ukuran dunia tentu saja keluarga yang ditinggalkan itu akan kasihan ya, merasa sedih ya, ditinggal dengan mendadak dengan celah yang ada di beban keluarga tersebut ya. Nah, bagaimana kita ya, sebagai seorang muslim ya, tentu saja kita ya, bisa menguatkan diri kita dengan keyakinan kepada Allah, kepada ya, keyakinan kepada hari akhir, di mana di hari akhir itulah betul-betul perhitungan yang sesungguhnya dan kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Nah, kalau kita mungkin bisa ya, katakanlah dengan psikolog dan sebagainya ya, tetapi kalau kita ya, bukan merendahkan dari sisi psikolog, bukan ya, tetapi kalau kita hitung-hitungan, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan konsultasi ya, maka akan sangat besar. Di fakultas kami coba untuk membuka ya, klinik psikolog seperti ini. Antriannya sudah banyak ya. Sampai kemarin itu kita catat sampai 81 kasus. Sehingga kalau kita buka ya, kita katakanlah konsultasi itu, kita butuh waktu yang cukup panjang, antriannya cukup panjang. Nah, tentu saja biaya yang besar ini ya, belum lagi ya, ini berkaitan dengan waktu gitu ya. Kita nggak bisa dengan terus-menerus ya, mengawasi 24 jam ya, kepada saudara-saudara kita yang sedang mempunyai permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, tentu saja kita harus melakukan secara terstruktur ya. Memang ada yang merupakan itu problem bawaan ya. Jadi sebelum kuliah pun sudah bermasalah. Tetapi pada saat mereka adik-adik mahasiswa itu menjadi bagian dari mahasiswa di UGM, Civitas Akademika di UGM, maka kita sebagai orang yang ada di dalamnya ya, punya kewajiban untuk ya, mencegah. Kita bisa melakukan ya, pencegahan dengan berbagai macam cara, dengan pendekatan psikologis ya, dengan pertemanan, dengan macam-macam ya. Dan salah satunya adalah pendampingan ya, keagamaan ya, yang ini bisa efektif ya. Apapun ya, kita punya saudara-saudara lain yang mempunyai agama Kristen atau mungkin Katolik atau Hindu atau Buddha dan seterusnya. Pada saat masing-masing dengan keyakinannya masing-masing ya, bisa mengupayakan ke jamaahnya ya, dilakukan pendampingan secara intensif ya, maka mestinya ini bisa efektif dan lebih murah ya, daripada harus datang ke apalagi sampai ke dokter jiwa ya. Tentu saja biayanya akan mahal sekali gitu ya. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang sudah akut memang harus gitu ya. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, sebagai ya, orang-orang atau katakanlah yang saat ini Bapak Ibu yang sedang diamanahi oleh Allah untuk duduk di rektorat dan juga yang diamanahi di dekanat ya.
atau di masing-masing departemen, maka kita harus betul-betul bisa mengupayakan, mengusahakan dengan baik, seefektif mungkin ya, dengan segala pendekatan supaya kita bisa meredam ya peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa imtihani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma salli wa sallimu ala al-hadil bashir was-sirajil munir nabiyyina Muhammadin sahibil fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimaninika wa bikaramika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wulatata umurina. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairi biladil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma inna afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.